Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, saudaraku sekalian, 4 Mei berjudul Semua Orang Percaya Adalah Full Timer. Nah, ini luar biasa ya. Setiap orang Kristen harus hidup dalam misi Tuhan atau dalam pelayanan Tuhan. Ya. Pada dasarnya perintah Tuhan kepada Petrus agar ia memberi makan domba-dombanya atau memberi makan jemaat itu menggembalakan domba-domba Tuhan. Ya. Jadi setiap orang Kristen harus hidup dalam misi Tuhan atau dalam pelayanan Tuhan. Pada dasarnya perintah itu sama dengan perintah Tuhan Yesus kepada Petrus agar memberi makan domba-domba Tuhan atau mengembalakan domba-domba Tuhan. Ya, dan itu bukan hanya bagi Petrus, ya, tetapi bagi semua orang yang menjadi penjaga bagi saudaranya. Jadi mengembalakan yang lain, mengembalakan saudara yang lain itu bukan hanya perintah untuk Petrus, tapi untuk semua orang, ya, yang harus menjadi penjaga bagi saudaranya. Setiap orang yang mengikut Yesus harus mengikuti jejaknya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan hidup di dalam Dia, ia harus hidup seperti Yesus hidup. Hidup seperti Yesus hidup juga berarti hidup dalam pelayanan, yaitu bagaimana memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi menjadikan jemaat misioner adalah keharusan bagi gereja. Setiap jemaat harus menjadi seorang misionaris. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari dan tidak mau mengerti hal ini. Nah, bila seseorang tidak mau mengerti hal ini atau tidak menerima hal ini, maka ia adalah seorang pemberontak. Inilah pertanggungan jawab dalam hidup setiap orang Kristen. Seperti yang telah saya singgung ya, bahwa panggilan itu berkenaan dengan respon kita terhadap tanggung jawab hidup kepada Tuhan untuk hidup dalam misinya atau dalam pelayanan. Maka kita harus menemukan tempat di mana kita harus melayani Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan bahwa kita semua satu tubuh, tetapi ya tubuh itu memiliki banyak anggota dan berbeda-beda. Untuk menggenapi rencana Allah, Tuhan menempatkan kita masing-masing pada tempat kita yang khusus. Masing-masing orang percaya pasti memiliki panggilan yang khas, khusus dan benar-benar spesifik. Apakah itu sebagai pendeta, apakah sebagai pegawai, insinyur, dokter, akuntan, aparat keamanan, pejabat pemerintah, pengacara, dan lain sebagainya. Itu pasti khusus dan khas. Mengapa kita tidak berani berkata bahwa diri kita adalah pelayan Tuhan yang statusnya full timer bagi Tuhan? Mengapa? Sebab sebenarnya kita semua adalah pelayan Tuhan yang full timer. Mengapa tidak berani mengakui itu? Ya, yang pertama, konsep yang salah mengenai pelayanan. Ya. Pelayanan selalu dikaitkan dengan kegiatan di lingkungan gereja. Padahal tanpa dukungan jemaat di luar gereja, gereja lumpuh. Gereja tidak dapat berbuat apa-apa. Harus diingat bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Bahkan roda organisasi gereja bisa berputar pun karena anggota-anggota jemaat yang memiliki berbagai aktivitas di bidang masing-masing. Masing-masing anggota jemaat sesungguhnya memiliki panggilan khusus. Profesi yang disandang seseorang juga adalah jabatan rohani untuk mendukung rencana penyelamatan dunia. Nah, dari hal ini pemisahan pekerjaan rohani dan pekerjaan duniawi yang diukur
dengan pekerjaan di lingkungan gereja dan di luar gereja adalah pembodohan yang membuat anak-anak Allah tidak sungguh-sungguh mengembangkan diri di bidang yang digelutinya sebagai pelayanan. Jadi kalau seseorang memandang bahwa pekerjaan rohani itu hanya pekerjaan di lingkungan gereja, sedangkan pekerjaan duniawi itu pekerjaan yang dilakukan di luar lingkungan gereja, ini pembodohan yang membuat banyak orang Kristen tidak mengembangkan diri dengan sungguh-sungguh di bidang yang digelutinya sebagai pelayanan. Kalau seorang teknokrat, itulah pelayanan. Sebagai pedagang, itulah pelayanan. Kembangkan. Nah, kemudian terjadi pengkultusan terhadap satu sosok, padahal semua anak Allah adalah imamat-imamat bagi Tuhan. Seakan-akan seorang pendeta itu memiliki nilai lebih dari bukan pendeta. Nah, terjadi pengkultusan. Jadi ada banyak pendeta yang merasa atau mengaku sebagai wakil Tuhan yang lebih tinggi dari manusia lain dalam lingkungan jemaat. Padahal semua juga imamat-imamat, imam-imam. Setiap orang percaya adalah hamba atau pelayan Tuhan yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Berikutnya, ketidaksediaan mempersembahkan segenap hidup bagi Tuhan. Jadi mengapa orang tidak boleh mengaku full-timer? Karena konsep yang salah mengenai pelayanan. Yang kedua, karena ketidaksediaan mempersembahkan segenap hidup bagi Tuhan. Hal ini terjadi sebab seseorang berkeberatan menjadi seperti anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Pribadinya masih egois, ia hanya melihat kepentingan dirinya, kepentingan keluarga dan orang-orang yang dianggap sebagai sesamanya. Orang seperti ini merasa tidak aman kalau masuk dalam pelayanan. Orang seperti ini merasa tidak aman kalau masuk dalam pelayanan. Ia merasa hidupnya akan terganggu kalau menumpahkan hidupnya bagi Tuhan. Ia merasa perjuangannya mencapai semua keberhasilan hidup itu hanya pantas untuk dirinya sendiri. Kalaupun ia membagi miliknya bagi orang lain, ia pasti memberi dalam kelebihan atau kemewahannya. Bukan seperti janda yang ditulis dalam Lukas pasal 21 ayat 1-4, yaitu memberi segenap hidupnya. Ia memberi dalam kekurangannya. Nah, tidak sedikit orang yang memberi sebagian uangnya dengan harapan memperoleh pujian, sanjungan, atau karena mau membeli manusia lain. Pada dasarnya mereka tidak mempersembahkan hidup bagi Tuhan, tetapi mempersembahkan hidup untuk diri sendiri. Ya. Yang ketiga, mengapa orang tidak berani mengaku dirinya sebagai full-timer? Ketidaksediaan meninggalkan kesenangan dunia, termasuk praktek dosa dalam kehidupannya setiap hari. Kalau seseorang menunggu hidup suci atau tidak melakukan praktek dosa sama sekali, kemudian baru mau melayani Tuhan, maka ia tidak akan melayani Tuhan. Hampir bisa dipastikan tidak akan pernah melayani Tuhan selamanya. Mestinya saat ini ketika firman Tuhan disampaikan ini, saudara mendengar kebenaran ini, saudara bertobat dan mengambil keputusan untuk sepenuh hati melayani Tuhan. Kalau tidak, maka kesempatan itu akan hilang sama sekali. Biasanya seseorang yang menolak mempersembahkan hidup bagi Tuhan, bukan menolak mengabdikan hidupnya bagi Tuhan sama sekali loh. Tetapi hanya menundanya. Dia bukan tidak mau melayani, dia mau tapi nanti, dia menunda. Berhubung ia merasa bahwa hidupnya belum bersih, masih banyak dosa dan kelemahan, ia merasa tidak layak mengambil bagian dalam pelayanan. Kemudian menunda apa yang seharusnya tidak boleh ditunda. Penundaan itu bisa berakibat kegagalan selamanya. Jadi masing-masing kita ini adalah full-timer bagi Tuhan, saudara. Yang pasti memiliki panggilan yang khas, khusus, dan harus benar-benar spesifik. Kalau Anda tidak berani mengaku sebagai full-timer, ya karena Anda salah memahami konsep pelayanan, Anda tidak bersedia mempersembahkan segenap hidup bagi Tuhan, atau karena masih ada dalam kesenangan dunia, atau hidup belum benar. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Sola Gracia. Sahabat Suara Kebenaran, baru saja kita mendengarkan Truth Daily Enlightenment
yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Jika saudara rindu memiliki CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia Record, saudara dapat menghubungi nomor telepon 021 6386 0953 di hari dan jam kerja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.